Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Konseling Satir Indonesia. Kita ketemu lagi hari ini dalam acara Rehat bareng Konseling Satir Indonesia. Karena minggu lalu sudah dijadwalkan ya, tapi minggu lalu kita akhirnya pakai Instagram Live. Nah, sekarang ini kita pakai Facebook Live. Semoga nanti teman-teman juga banyak yang bergabung ya. Saya sapa dulu, ini saya memperkenalkan diri, nama saya Mira Baibana. Saya adalah founder dari Konseling Satir Indonesia. Oke, saya hari ini akan mengajak Sobat Konseling Satir Indonesia untuk membahas ya kali ini bersama dengan narasumber yang sama dengan minggu lalu, yaitu Bapak Mula Warman, PhD. Ya, walaupun nggak suka dipanggil PhD, ada PhD-nya gitu ya, tapi tetap diperkenalkan seperti itu. Nah, saya dan Pak Aan ya, atau Mas Aan ini nanti lebih tepatnya sih Mas Aan yang akan membahas gitu ya sebetulnya keefektifan konseling online. Nah, ini beliau sudah hadir gitu ya. Apa kabarnya Mas Aan? Halo, halo. Ya, alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, Mbak Mira. Bertemu lagi. Waalaikumsalam. Betul, ini jadi langganan ya belajar sama Mas Aan ini. Karena Ya, jadi mahasiswa S2, S3 UNES ini belum kesampaian gitu. jadi belajarnya lewat online nih. Jadi belajar lewat online. Nah, kita akan membahas ya. keefektifan media konseling online. Atau mungkin lebih tepatnya kita mempertanyakan ya, apakah media konseling secara online itu bisa efektif apa enggak gitu ya. Karena ini mungkin sebagai introduction-nya gitu ya. Saya juga waktu tanggal 25 Juni kemarin sempat mengadakan acara bersama Konseling Satir Indonesia ya, mengajak guru-guru BK untuk bagaimana belajar memberikan pertanyaan yang efektif seperti itu. Ini apakah Pak Aan? Oh, ini tadi agak freeze ya. Oke. Ya. Ya, jadi membahas pertanyaan-pertanyaan yang bisa diberikan kepada konseli atau klien atau siswa gitu ya, kalau menggunakan metode konseling online, supaya walaupun medianya online tetap terjalin membina raport, tetap ada raport yang baik gitu. Nah, dari acara itu sebetulnya kami mempertanyakan atau kami memberikan ruang gitu ya atau fasilitas untuk lebih kepada para guru BK ini, apa sih sebenarnya masalah mereka yang terbesar dalam mengadakan konseling lewat media online ini gitu ya. Ternyata ada 6 masalah gitu ya yang menghambat untuk penggunaan media konseling online. Kayak misalnya yang pertama nih dikatakan siswanya kurang terbuka gitu ya, kurang terbuka, kurang interaktif, tidak jujur atau tidak menjawab. Jadi itu penyebabnya dikatakan media konseling online itu nggak efektif gitu ya. Lalu kendala jaringan atau kuota, ya ini klasik ya sebenarnya ya, tapi jadi masalah gitu. Terus yang ketiga, siswa tidak merespon ketika dihubungi lewat chat atau WA, membalasnya lama atau gurunya diblok. Diblok nih udah bukan hanya nggak dibalas ya tapi diblok gitu. Lalu siswa dan orang tuanya kurang mengenal BK, siswa tidak fokus, dan yang terakhir siswa tidak konselor atau guru BK tidak dapat melihat bahasa tubuh siswa secara langsung. Nah, ini jadi masalah-masalah klasik nih Mas Aan, sebelum kita bahas efektif apa enggak sih media konseling online ini gitu. Nah, itu pengantarnya seperti itu. Kira-kira dengan permasalahan seperti ini, apakah konseling itu tetap bisa efektif dengan pakai media online? Kira-kira gimana nih? Oke. Nanti beberapa kali Mbak Mira kita juga freeze ya. Ini sepertinya juga sedang mengalami apa? Ini udah lancar lagi, Ya inilah, Mas Aan. ini. Halo. Ya. Iya. Ini juga apa ya namanya? Ya, juga ngalamin
kendala-kendala ya, kendala Betul. apa namanya online-nya ini ya. Bayangin Betul. kalau hari ini saya sama Mbak Mira ya, sama Mbak Mira saya atau kita dengan konseli kita atau kita dengan atau konseli dengan kita itu proses konseling apa yang terjadi ini ya. Mungkin yang terjadi adalah ya sudah selesai gitu ya, maksudnya udah lama gitu. Seperti ya, seperti yang kemarin mungkin pernah saya alami ya, saya alami beberapa waktu yang lalu itu saya konseling itu hampir 2 jam Mbak Mira, hampir 2 jam tuh 2 jam itu bukan karena konselingnya gitu, nungguin dia, nungguin si konseling itu untuk menungguin konseling untuk masuk. Alhamdulillah wifi di tempat saya oke itu. Cuma dari sisi konselingnya ini yang enggak gitu. Keluar masuk baru ngomong sebentar terjungkal, Pak, maaf Pak gitu. Jadi keluar lagi, masuk keluar lagi. Akhirnya ya gitu ya. Nah, jadi memang kalau pertanyaannya konseling itu efektif nggak sih kalau dalam proses ini gitu ya, dalam ya artinya konseling online tuh oke apa enggak sih gitu. Ya sebenarnya kalau dilihat dari sisi ini ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi efektif efisiennya lah ya. Efisiennya oke gitu ya. Karena namanya konseling yang biasanya face to face itu dan otomatis kan waktu ya, waktu kita harus ketemu. Misalnya bayangin kalau saya mau ke Pakistan gitu misalnya, atau Mbak Mira mau ke Indonesia gitu ya, ini kan butuh waktu nih, belum beli tiketnya, belum apa-apa gitu ya. Betul. Tapi dengan satu waktu gitu kita bisa ketemu, meskipun itu via apa namanya jaringan gitu. Jadi secara waktu biaya, meskipun sebenarnya biaya juga dari sisi ini ya, dari sisi ya kayak itu ya, saya bisa tidak tuh, karena ada beberapa hal, sesuatu hal yang terkait dengan ini jaringan itu kadang-kadang kan juga memakan kuota ini. Tapi ya sebenarnya plus minus juga gitu. Ya, tapi kalau dari sisi kecepatan lalu ini ya waktu itu bisa kepotong banyak sebenarnya kalau dengan menggunakan online gitu. Betul, ruang dan waktu suara saya bisa ya. Dengar? Bisa, Mbak Mira? Bisa Mas Aan. Bisa ya? Iya. Soalnya putus-putus ininya. Iya betul. Ini tadi apa yang dikatakan Mas Aan adalah lebih kepada waktu gitu ya. Ini dan mungkin ruang juga ya, karena pada saat ini saya dan Mas Aan di Semarang, saya di Pakistan, kita bisa ketemu gitu ya, kita bisa ngobrol bareng gitu ya. Walaupun jamnya juga beda gitu. Di sana di Semarang 2 jam lebih awal gitu ya. Di sini 2 jam lebih lambat gitu. Jadi tetap ada kelebihannya, yaitu memperdekat gitu kali ya, memperdekat jarak gitu ya. Seperti itu. Ya. Dan ini Mbak Mir, kalau untuk apa namanya? Kan kalau pakai internet ini kan apalagi sekarang gitu ya, kan bisa pakai alat-alat portable gitu. Jadi di mana saja, kapan saja ini bisa dibawa kemana. Walaupun memang kalau kita sudah ngobrolin konseling pasti butuh satu ruang yang memang benar-benar kayak gini nih, misalnya saya di kamar misalnya kayak gini. Ini kamarnya kedap suara enggak ini? Kalau misalnya kita konseling itu artinya kan memang harus terjaga betul ya. Masa misalnya lagi konseling di belakang tuh sekeliwat penjual bakso misalnya. Betul. Pak Etis misalnya gitu ya, atau misalnya Mbak Mira misalnya ada aja tetangga masuk gitu, anak-anak masuk bisa, itu kan ya kasihan. Artinya memang ini tidak oke itu ya. Nah, untuk teman-teman atau untuk para ini yang disabilitas, mungkin dengan menggunakan online juga lebih memanfaatkan waktu ya. Karena kan kadang-kadang kalau teman-teman yang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus kadang-kadang nggak bisa
hadir itu kan. Nah, ini bisa dibantu melalui tele counseling atau web counseling itu Mbak beberapa. Betul. Ini berarti kelebihannya ya, kita bahas tentang kelebihan konseling online ya. Oke, sebenarnya konseling online ini kalau kita bicara sejarah gitu ya, sebenarnya awalnya tuh dari kapan sih? Ini kan bukan hal yang baru-baru amat kan? Betul Mbak. Sebenarnya konseling online itu kalau melihat historinya itu udah lama banget. Sekitar tahun 60-70 ya, 60-70-an. Itu ada satu proyek ya 60-an ya, 60-an 70-an, 60 akhir 70-an awal itu. Jadi ada satu proyek namanya ELIZA. Ya, ELIZA. Nah, ELIZA ini ada satu proyek yang dikomandani oleh kalau nggak salah ya namanya, saya lupa ingat tuh, namanya Weizenbaum ya, Weizenbaum kalau nggak salah, orang Amerika. Itu dia menciptakan satu teknologi, tapi ini Mbak stand alone ya. Stand alone tuh dia jadi komputer yang di dalamnya ada satu programnya itu sifatnya untuk ngejawab. Program jawab misalnya ya jadi ini udah kebayang banget kalau satu program bisa ngejawab, otomatis dia kan harus punya vocabnya ya. Saya justru mikirin, wah tahun-tahun segitu berarti risetnya udah ngeri nih. Artinya harus respon. Misalnya Mbak Mira mengatakan halo gitu ya. Nah kan harus, kalau halo itu apa responnya? Ini kan ditulis hanya karena memang yang ngejawab tuh mesin Mbak Mira. Yang menjawab itu mesin gitu. Nah, cuma mesin itu sudah dirancang sedemikian rupa untuk memberikan satu respon kepada orang-orang yang misalnya mau curhat dan sebagainya. Nah, ini itu namanya program ELIZA. Dan program ELIZA ini sebenarnya adalah program yang disusun atau yang dibuat platformnya itu, atau platform atau base-nya itu ke riset dan pendekatan Rogerian atau humanistik ya, person center itu. Nah, cuma ya begitu, plus minus ya. Tetapi setelah itu terus muncul lagi gitu ya, muncul di Indonesia. Sebenarnya tahun 80 kita sudah ada loh Mbak Mir. Ya Mbak Mir. Ya? Tapi bukan konseling. Sebenarnya di Indonesia tahun 80-an sudah ada. Nah, itu adalah distance learning, ya, program belajar jauh. Itu pembelajaran jarak jauh. Mbak Mira, sebenarnya kan kalau dalam obrolan pembelajaran jarak jauh, sebenarnya kan juga butuh obrolan gitu ya, ngobrol bareng, entah ngobrol guru dengan siswanya atau pengajar dengan para ininya. Nah, andikan itu dibuat versi counseling itu kan sebenarnya bisa, cuma karena belum ada situasi-situasi yang mendesak ya, yang mendadak mengkhawatirkan seperti saat ini, seperti Maret 2020 ya, masuk COVID-19 itu ya biasa. Mungkin kita sering mendengar kalau distance learning UT ya, Universitas Terbuka gitu ya, PJJ gitu ya, pembelajaran jarak jauh kan itu ya, pakai modul, pakai ya seperti ini, sinkron gitu ya, kadang-kadang bisa ketemu juga. Cuma ya itu tidak jadi sesuatu hal yang diprioritaskan gitu. Tapi sebelum back to kembali ke counseling tadi, sebenarnya udah ada di tahun-tahun 60 akhir 70-an awal, itu sudah ada sampai sekarang itu Mbak. Oke, dan ini karena pandemi ya, jadi semua orang mau nggak mau nggak ada pilihan lagi gitu ya, mau nggak mau harus pakai ya selain tadi daring gitu ya, pembelajaran jarak jauh juga untuk misalnya kalau ini dalam hal guru BK kepada siswa gitu ya, atau guru mata pelajaran kepada siswa, dosen mahasiswa gitu ya, dan konseling juga ini jadi hal yang umum gitu ya. Jadi karena harus dan wajib, tidak ada pilihan lain, maka ini jadi sesuatu yang wajar mungkin ya. Jadi
Ya. Jadi terpaksa juga mau nggak mau gitu. Betul, betul Mbak. Ya sebenarnya juga dalam proses layanan bimbingan konseling, ya harusnya udah lama-lama ya, udah maksudnya udah jauh-jauh hari sebenarnya sudah ada seperti itu. Cuma ya itu tadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dipikirkan karena memang sampai sejauh ini sebenarnya masih kadang-kadang masih debatable ya Mbak Mira ya. Kan konsepnya konseling itu face to face. Ya ini face to face, tetapi kan face to face yang ketemu langsung, bukan face to face via atau melalui internet gitu ya, melalui jaringan tertentu itu Mbak. Jadi memang kadang-kadang masih debatable. Tapi dengan kondisi yang seperti ini ya mau nggak mau gitu. Dan memang sudah diatur soal di negara yang ya, kebetulan ada kegiatan seminar di UM Malang itu. Malaysia sekarang sudah perekamannya ya, Persatuan Konseling Malaysia sedang membuat sudah progres membuat untuk undang-undang cyber counseling. Nah, maka tinggal Indonesia nih. Kemarin juga ada dari ini itu juga. Sepertinya kita juga harus segera melangkah. Sebenarnya udah lama sebenarnya. Iya. Biar tapi saya rasa aturan walaupun terlambat, tapi kan kita nggak tahu ya pandemi ini sampai kapan gitu. Artinya walaupun terlambat dimulai sekarang pun gitu ya, akan tetap bisa bermanfaat gitu, karena kedepannya sepertinya gitu ya, kalau kita visioner cara berpikir ya, sepertinya ini akan jadi satu hal yang new normal lah gitu ya, new normal, hal yang wajar, hal yang perlu diterima gitu, mau nggak mau gitu. Sehingga perlu undang-undangnya gitu ya. Karena kode etik, karena kode etiknya kan juga harus diikuti gitu kan ya, bukan hanya karena ini online dan mudah gitu ya. Oke. Kira-kira kalau kita bahas kode etik gitu, apa sih yang terkait konseling online nih kode etiknya? Ya, beberapa kode etik kalau konseling online itu umum ya, secara umum itu ya. Yang jelas terkait dengan ini Mbak, terkait dengan security, keamanan data. Keamanan itu sudah nggak data. mau nggak itu pasti. Ya, ini menjadi artinya keamanan dan kerahasiaan. Ini menjadi kerahasiaan itu menjadi sesuatu yang penting, baik yang luring ataupun daring, baik offline maupun online dalam melakukan proses counseling. Tetapi dalam artinya ini dikaitkan juga dengan ini keamanan data yang kita miliki itu menjadi sesuatu yang sangat penting Mbak Mira untuk kode etik kita gitu, atau kode etik cyber itu ya, itu Mbak. Lalu keamanan dan kerahasiaan data gitu ada ya. Beberapa. Lalu juga ada yang lain selain kode etik itu ada juga yang terkait dengan bagaimana bagaimana ketika si konselor ini atau ya si helper ini misalnya karena ini kan penggunaan teknologi ya Mbak Mira ya, itu gimana nih misalnya terkait dengan kalau ada putus jaringan misalnya ya, atau ada trouble dalam penggunaan teknologi, misalnya si konselingnya nggak tahu misalnya ya, kayak ini sebenarnya ini jaringannya naik turun. Agak freeze ya Mas Aan, jaringannya naik turun. Nah ini pas ini juga jaringannya ini. Oke, balik lagi sip. Jadi kita juga selain ngomongin sendiri juga ini sendiri ya. Oke. Eksperiensial sekali ini kita. Ada pengalaman. Betul, eksperiensial. Jadi ada pengalaman
nggak ngomong doang gitu. Jadi pengalamannya benar-benar Langsung, iya. itu Mbak. Itu Mbak. Bisa kedengaran suara Oh, saya Mbak? oke. Bisa, bisa, bisa. Bisa ya? Oke. Oke. Jadi kode etiknya tadi berkaitan dengan keamanan, kerahasiaan data, ya terutama Ya, data konseli ya, karena kalau ya, secara betul. online ini kan sangat sangat mudah untuk uh, dibocorkan istilahnya gitu ya, atau tidak dijaga secara Ya, profesional gitu. Kayak misalnya screenshot betul, betul. screenshot gitu kan, kita nggak tahu ya siapa yang melakukan screenshot gitu. Betul. Jangan-jangan ini apa Ya, namanya konselornya atau guru BK-nya gitu ya, mau cerita betul. ke kolega guru BK yang lain gitu ya, si anak ini akhirnya udah konseling loh sama aku misalnya gitu ya. Ini jadi masalah kode etik Betul. yang sebetulnya bukan hanya konseling online ya, pada konseling tatap muka pun ini juga satu masalah yang perlu di apa ya, masalah terkait kode etik yang perlu diperbaiki gitu, bukan hanya konseling online sih Betul, sebenarnya ya, betul. tatap muka aja seperti itu Betul. kan. Betul. Jadi memang terkait dengan data itu terutama karena ini konseling ya. Jadi konseling itu kan bukan sesuatu yang apa ya Mbak remeh-temeh gitu. Jadi emang benar-benar ada hal yang ya yang penting karena datanya penting memang harus benar-benar dijaga gitu. Jadi verifikasi data, lalu keamanan data, enkripsi itu ya. Maka kenapa perlu ada password dan sebagainya itu penting banget Mbak. Nah ini Oke. yang sebenarnya ini yang jadi obrolan sebenarnya ya di kalangan kita, terutama di Indonesia gitu. Sebenarnya ngomongin kalau konseling konseling pakai ya aplikasi-aplikasi yang ada itu sebenarnya konseling nggak sih? Gitu. Ya konseling sih sebenarnya kan konseling online itu kan hanya sistem deliverynya ya, hanya Betul. pakai apa gitu, mau pakai aplikasi apa monggo lah terserah, mau pakai Zoom kayak mau pakai Meet kayak atau mau pakai WhatsApp atau apa itu hanya ini ya. Cuma apakah dari sisi etik terutama keamanan data dan sebagainya ini ya tadi ya terutama keamanan data jaringan itu oke nggak gitu Mbak. Nanti jangan-jangan pas ngomong gini terus di hack sama seseorang itu ya sudah gitu. Nah, maka memang seorang kanselor online itu memang perlu punya literasi teknologi, Mbak. Ini ya. Jadi etik yang tadi itu kaitannya dengan seorang konselor perlu paham dengan literasi teknologi. Ya, salah satunya misalnya kalau punya handphone, sebenarnya kita tahu nggak sih, Mbak Mira, paham nggak sih handphonenya punya fitur apa saja? Ya saya paham nggak sih dengan fitur handphone yang jangan-jangan ngobrol aja, nggak taunya fitur apa yang position itu ya, yang GPS-nya itu on terus. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan karena setiap detik, setiap waktu itu kita ya kayak gini nih kita masuk loh time time lognya itu kita masuk ke cloud sana gitu. Kapan kan bisa di ini ya, bisa diketahui sama orang. Historinya ya. Ya, Betul, historinya ada gitu ya. betul, betul. Saya tuh kepikiran ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang nggak bisa kita kendalikan ya kan. Maksudnya karena internet ini Betul. satu hal yang betul-betul kalau kita bicara secara global banyak banyak bahkan penggunaan media sosial ya, Ya. ranah pribadi kita yang sebetulnya kita tidak sadar gitu ya, ini bisa Mhm. dimanfaatkan, betul kan ya? Betul. Karena ya kayak misalnya Facebook kan yang apa namanya, istilahnya semua data yang ada di situ ya, baik yang kita Hmm. posting ataupun enggak ya, bahkan Google pun gitu ya, Ya. semua relasi kita yang kita tahu berdasarkan email gitu, itu sudah apa ya istilahnya sudah bisa dimanfaatkan Ya. oleh providernya gitu, oleh Hmm. perusahaan yang justru memfasilitasi ya kan. Ini kan Ya. juga di luar kuasa kita atau di luar bukan kuasa ya, di luar kendali kita gitu ya Ya. sebagai pengguna media. Nah, itu gimana tuh, Mas Aan? Ya. Ya, memang ya ini maka
sebenarnya kalau kalau kita mau ya kalau ini kalau profesional ya Mbak, kalau profesional sebenarnya kita perlu membuat sistem ya, membuat sistem artinya membuat tetap jaringan atau provider tuh tetap ini ya, tetap mereka ini, tetapi kita perlu punya rumah ya, punya rumah tersendiri, kita buat sistemnya, sistem terkait dengan nanti delivery-nya seperti apa begitu ya. Nah, dari situ sebenarnya ya kita perlu collab gitu. Kalau sudah ngopi Kak Mira, ya misalnya emang ingin buat konseling online gitu, ya kita harus collab dengan teman-teman yang berkecimpung di area teknologi atau IT. Itu mau nggak mau, karena mereka yang tahu, Mbak. Saya juga tidak paham, ya sangat tidak paham. Artinya pahamnya ya hanya sedikit sekali ya, sangat sedikit itu terkait dengan misalnya nanti ini bisa dienskripsi. Oh ini gawat nih, ini bisa kalau ini keluar ini nanti bahayanya bla 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 bla. Ini kita nggak bisa. Jadi kalau memang benar-benar ya harus collab sama orang-orang yang di bidang IT gitu. Jadi ada kolaborasi antara kita dengan IT. Provider itu lebih ke program jaringannya saja kan, artinya jaringan untuk menyelaraskan atau mengirim pesannya, komunikannya itu gitu loh. Tetapi yang bisa menyeting ya termasuk apakah data-data ini aman atau tidak misalnya ya, lalu kita harus beri apa gitu ya, program misalnya. Nah misalnya Mbak Mira pernah mendengar kata VPN nggak Mbak Mira? Pernah. Misalnya kalau VPN Express, VPN itu kan apa macam-macam. Anti blokir ya itu ya. Iya. Nah, itu bisa penting bisa enggak kan kayak gitu. Nah, itu bisa penting bisa enggak gitu. Nah, dalam proses ini kan yang tahu teman-teman kita yang ada di IT gitu. Jadi kalau memang yang tadi misalnya Mbak Mira mengatakan ya kan ada yang bisa dikendalikan, kan ada yang tidak. Ya, maka dalam kode etiknya konselor perlu menyampaikan risiko-risiko apa yang akan didapatkan dalam proses konseling online ini. Nah, misalnya kayak salah satu contoh misalnya kayak kemarin misalnya saya ngelakuin proses konseling, saya bilang nanti kalau misalnya pakai ini nggak oke, bisa kita ubah di switch kemana. Misalnya saat ini kita pakai StreamYard misalnya. Nah, kalau misalnya ini nggak oke, gimana? Apa kita pindah ke Instagram misalnya? Ini juga kita pindah ke chat misalnya, dan itu perlu disampaikan. Troubleshootnya itu memang harus disampaikan. Itu Mbak. Dan ya jaringan yang begini dan begitu ya susah juga ya. Karena ya kalau jaringan apalagi kita nggak punya kaitan langsung sama mereka, kecuali kalau misalnya kita emang serius gitu, lalu kita buat kayak rumah konseling online, kita bisa ketemu sama pihak providernya, menjaga betul jaringan kita, it's okay gitu. Itu sih. Nah seperti ini kan kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak ya. Susah juga. Itu Mbak Mir. Iya, oke. Berarti kalau memang mau diusahakan, maksudnya bukan kalau memang mau diusahakan ya, istilahnya apa yang bisa kita kendalikan itu lebih dimaksimalkan gitu ya, lebih dimaksimalkan untuk menjaga tadi data dari klien kita, apalagi kalau kliennya pejabat gitu ya misalnya ya. Atau apa namanya yang melakukan konseling orang-orang yang rentan, istilahnya rentan untuk dicari datanya gitu ya. Ini jadi satu hal yang betul-betul perlu dijamin oleh orang yang memberikan layanan konseling online gitu ya. Oke. Nah ini sambil kita ngobrol, saya boleh sapa-sapa dulu Pak Aan yang hadir nih, ada ya ada Ibu Anhi kayaknya nih mungkin mahasiswanya Pak Aan. Mungkin. Selamat siang Mbak, selamat siang Mas Aan. Bisa lihat ya, dari sini. Iya, klik kolom komen
Ya, di sebelah kanan itu ada kolom komen, boleh diklik. Nanti Mas An juga bisa lihat tuh. Ada Aura Asi, Asiani, Asiaura, Aura Asi Asiaura namanya. Asih Yulinar hadir. Oke, ini Ibu Asih Yulinar. Terus ada juga dari Papua. Nah ini Kerom Papua hadir, Pak Santoso. Sampai ke Papua nih, dari Pakistan, Semarang, Papua. Nah inilah enaknya kalau online tuh kayak gini ya. Dalam satu waktu kita bisa ini ya, bisa diskusi ya, kita bisa ngobrol bareng gitu. Cuma susahnya ya ini nanti kalau pas render atau pas freeze gitu ya udah mulai jengkel-jengkel sendiri gitu ya Mbak ya. Betul. Berarti perlu penguasaan emosi juga ya, supaya nggak cepet kesel gitu kalau misalnya render atau buffering. Kalau buffering mah nonton ya, bukan apa namanya, lebih ke nunggu jaringannya untuk connect gitu ya. Ya. Perlu sabar. Oke. Nah, terus kira-kira kalau untuk kita bahas dalam konteks guru BK nih ya, yang harus melakukan konseling online mau nggak mau karena sekarang kondisi yang tidak memungkinkan, ini kira-kira apa yang harus dilakukan nih untuk misalnya kita kaitkan dulu tadi dengan kerahasiaan. Nah, karena kalau guru Mbak. BK itu kan ya, bisa kedengaran Mas An? Tadi ini apa loss jaringan. Jadi beberapa second kedengaran. Oke, aku ulang lagi ya. Oke. Jadi tadi pertanyaannya gimana konteksnya kalau guru BK harus menjaga kerahasiaan, apalagi kan sekarang kondisinya tidak memungkinkan untuk tatap muka, ya. Menjaga kerahasiaan konseling online untuk siswanya. Dan ini yang jadi kendala adalah kan siswa ini anak di bawah umur ya. Kalau kita bicara kode etik ya kan, anak di bawah umur untuk konseling mau online ataupun tatap muka, orang tua harus tahu gitu ya, harus di bawah pengawasan orang tua. Nah, jadi ini ada dua masalah kode etik sih sebetulnya. Gimana kalau anaknya ini nggak pengen orang tuanya tahu? Lalu yang kedua, dalam konseling online ini gimana dengan keadaan seperti itu? Gitu. Apakah orang tuanya perlu dikasih tahu gitu? Sebenarnya Mbak Mira, kalau kode etik ya, kode etik yang ada gitu ya. Ya sementara kita belum punya gitu. Yang ada memang sebenarnya kalau anak di bawah umur ketika proses konseling itu ada wali. Ada wali yang wali atau orang tua yang memang harus mengetahui gitu. Karena kan konseling online ditakutkan atau dikhawatirkan nanti kalau misalnya terjadi apa-apa. Contoh misalnya kalau ada sesuatu hal, anaknya mau melukai dirinya sendiri misalnya. Nah ini kan bahaya nih. Kalau konseling face to face wah enak gitu, langsung ditangkap tangannya gitu ya. Wah tangkap tangannya artinya kita sudah bisa nge-reject dia ya atau mencoba. Tapi kalau ini kan nggak ada, maka waktu online ini info concern-nya itu salah satu hal yang memang harus disampaikan. Jadi perlu ada lembar persetujuan. Nah, untuk misalnya anak di bawah umur ini memang perlu ada pendampingnya begitu ketika nanti ada terjadi hal tertentu atau apa, dan memang harus dicantumkan juga nomor darurat misalnya terjadi sesuatu hal ini. Nah, ya memang plus minus karena di satu sisi kita ingin membantu, tapi di sisi lain kalau misalnya terjadi sesuatu hal kita juga nggak bisa langsung ya direct ini ya ke konseling kita gitu. Masa saya mau masuk atau kita mau masuk ke layar kan nggak mungkin. Nah, ini kalau Zoom ya bisa. Itu ya. Nah, kita kan nggak mungkin masuk, ini kan nggak mungkin gitu ya.
Ya, ini makanya perlu ada pendamping atau ada wali di sana. Itu etiknya ada sih, etiknya satu gitu. Jadi jangan sampai biarkan ke. Dan dalam hal ini kalau saya pribadi kadang-kadang kita nggak hero ya, kadang-kadang kita itu nggak hero, termasuk kalau konseling ya konseling aja. Ini sebenarnya kalau pemahaman saya, mau luring mau daring, namanya informed consent atau lembar persetujuan sebelum proses konseling itu, atau kesediaan konseli untuk mengikuti proses konseling kaidahnya seperti apa, itu kadang-kadang kan nggak diomongkan. Paling yang diomongkan hanya kerahasiaan, lalu waktu, paling kan gitu ya. Tapi terkait nanti untuk beberapa hal, apalagi online misalnya nanti terjadi jaringannya misalnya nggak oke misalnya, atau nanti terjadi kebocoran misalnya, atau maksudnya data dan sebagainya, ini harus kayak gimana, ini kan harus disampaikan. Nah, anak nggak tahu ya kayak gini, maka perlu ada pendamping atau ada wali di situ. Itu Mbak, itu kan maksudnya tadi yang ditanyain, semoga nyampe ya. Iya. Pemahamanku tadi. Betul, dan ini sebetulnya jadi down ininya jaringannya. Oke, nah ini ada pertanyaan juga dari Ibu Santi Nurmala Hayati. Nah ini guru BK dari Surabaya nih, ya. Tim Konseling Satir Indonesia juga. Nah, ini pertanyaannya, kalau untuk guru BK saat ini, kalau siswa sudah mau menghubungi guru BK untuk konseling juga sudah bagus. Artinya kalau udah ada yang mau, itu udah bagus banget gitu ya. Jarang mungkin yang terjadi gitu ya. Tapi yang jadi isu adalah kalau murid hanya maunya melalui chat WA. Padahal guru BK maunya langsung tatap muka, minimal video conference. Ada tips bagaimana meyakinkan murid, khususnya murid baru, untuk konseling online melalui Vicon. Jadi ini gimana tipsnya supaya dia mau konseling online gitu. Nah, kalaupun tidak mau, apakah dengan chat WA ini bisa dikatakan konseling gitu ya, ataukah bisa efektif gitu ya? Nah, gimana nih, Mas Han? Silakan. Online konseling itu ada tiga sistem deliverynya. Ada yang text based. Sorry sebelum saya ngomong ini. Jadi kalau dalam mode online itu ada dua mode, ada sinkron, ada asinkron. Jadi kayak kita sinkron itu berarti interaksi langsung, walaupun via ini ya, via internet kayak gini ya. Ini sinkron gitu. Lalu yang kedua unsinkron gitu, unsynchronized. Jadi ada jeda, interaksinya nggak langsung ya, dan ada jeda di situ. Jadi dari situ aja kita, dari dua mode itu kita sudah bisa melihat gitu, mana mode online yang memang kita akan pilih. Kalau modenya memang sinkron, berarti yang termasuk mode sinkron ini misalnya terkait dengan Vicon, seperti hari ini kita melakukan ini sinkron ya, Vicol gitu ya, Vicon ya, video conference atau video call, itu sinkron. Atau ada lagi yang sinkron tetapi via teks, nah chat, nah, ya, jadi chat base. Nah, chat kayak gini nih kan misalnya nanti karena bisa nanti ini tanya ini kan langsung jawab gitu ya. Nah, maka kalau misalnya dalam proses konseling dia pakai chat base atau basisnya adalah chat, ya misalnya kita bisa melakukan proses konseling katakanlah 50 menit, ya 50 menit kita harus standby di HP kita 50 menit. Nah, kita akan SMS sama dia langsung. Tapi nggak Vicol loh ya, nggak Vicon atau nggak Vicon gitu. Vicol atau nggak Vicon. Atau yang kedua, pakai yang sifatnya asinkron, text based, yaitu pakai email misalnya. Misalnya Mbak Mira email ke saya kan nggak harus saya langsung jawab, misalnya bisa nanti malam atau besok, dan itu harus sudah ada diatur di bagian kontrak awal. Misalnya penjawabnya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam misalnya begitu, atau dalam satu sesi konseling dalam seminggu itu ada 2 kali pertemuan gitu. Kalau misalnya hari ini kita ketemu, nanti jawabnya bisa jadi 2 hari lagi misalnya, boleh kan? Makanya itu pakati, mau enggak gitu. Nah, ini Mbak. Nah,
tadi yang pertanyaannya Bu Santi gitu ya. Ya katakanlah misalnya ada kondisi-kondisi seperti ini, otomatis Mbak Mira, Bu Santi dan teman-teman semuanya, ini yang menjadikan kita harus memiliki kompetensi. Kompetensi enggak hanya kompetensi yang sifatnya lisan. Yang selama ini yang selalu yang saya sampaikan ke teman-teman termasuk ke diri saya sendiri adalah apapun bentuknya, apapun delivery-nya, sistem delivery-nya, mau online, mau offline, yang harus dimiliki oleh seorang konselor atau helper itu adalah keterampilan dasar konseling. Itu senjatanya. Ya, itu senjatanya. Kalau senjata itu nggak bisa, kita nggak kuat, selesai sudah. Jadi senjata itu perlu kita asah terus gitu. Jadi keterampilan dasar konseling, bagaimana merefleksi, bagaimana memparafras, bagaimana reassurance, misalnya bagaimana attending kita walaupun itu secara virtual, ini tetap akan keluar dalam proses konseling. Nah, itu yang nampak, Mbak. Artinya itu yang bisa langsung dilihat. Nah, kalau misalnya tadi maunya apa tadi? Chat misalnya. Otomatis kita harus memiliki sensing di teksnya itu, text sensing atau text bond gitu ya. Jadi ikatan terapeutik basisnya adalah teks. Nah, ini yang kadang-kadang kita kan ya pokoknya jawab asal gitu. Halo Bu, halo gitu. Katakanlah, halo Mbak Mira, halo misalnya. Karena pemahaman dari teks ini gini, sebenarnya coba kita tanyakan ke diri kita sendiri, sebenarnya seberapa banyak konselor atau guru BK yang tahu terkait dengan fungsi emotikon yang ada di chat itu. Saya pernah, Mbak, saya pernah apa yang namanya, kecilik itu apa? pernah merasa tensi tidak malu gitu ya, tertipu gitu ya. Ada emotikon yang kayak gini, terus di atasnya kayak ada apa itu Mbak? Kayak ada lingkaran. Itu. Tak pikir itu maksudnya itu bingung. Ya. Oh alah. Saya kasihlah si konselingnya pakai itu misalnya, dia juga bingung gitu. Ini maksudnya apa gitu ya? Padahal ternyata ini kan maksudnya apa itu blaze ya, maksudnya apa ya seperti buka atau apa gitu ya. Ya maksudnya kita ini. Nah, jadi pengetahuan terkait dengan emoticon, lalu pengetahuan terkait dengan singkatan abbreviation itu ya, LOL, BTW, THX ya THX itu ya, dan kan banyak banget itu tuh perlu dipahami. Jadi bagaimana kata per kata ya, kita mencoba untuk sebenarnya konseling itu bisa lewat teks, itu bisa itu. Walaupun si konselor tidak vikon, tapi sebenarnya konselornya sih pingin vikon gitu ya, tetapi konselingnya nggak pengen vikon, kita bisa kok bersama dia ya, lewat teks dulu, chat dulu. Kalau best practice ya, kalau pengalaman saya Mbak Mira, justru banyak konseli saya itu berawal dari teks dulu. Oke. Nah, karena wah menarik nih, wah kayaknya konselornya bisa nih diajak diajak ya curhat nih, bla 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 bla. Nah dari situ maka kita sebenarnya bisa influence ke dia. Gimana nih kalau misalnya lebih enak ke vikon, misalnya lebih enak malah kepingin lihat ekspresinya seperti apa. Nah, ya memang nggak mudah. Jadi emang kita harus benar-benar apa namanya down to earth ya, benar-benar merakyat banget gitu ya. Kita turun kasta kan. Tadi kata Mbak Mir itu kastanya tuh diturunin betul ya. Artinya benar-benar nurunin sampai ke bahasa gaulnya anak-anak tuh kayak gimana. Siswa ditermaskan di chat itu ya, itu kan bener-bener nih mereka banget. Nah kalau mereka udah oke, bisa itu dengan misalnya kita convert ke area vikonnya ya. Karena cukup susah, saya paham yang disampaikan Bu Santi, saya memahami sekali karena memang nggak mudah gitu. Karena salah satu
ini ke salah satu keuntungan Mbak Mir. Salah satu keuntungannya online itu apa? Anonymity. Ngomong tapi nggak kelihatan orangnya, kan gitu. Siapa itu yang ngomong? Katakanlah misalnya Bu Santi ini pakai inisial SN misalnya, kan saya nggak tahu juga siapa SN ini. Ya, nah gitu. Saya misalnya pakai MW misalnya, siapa MW itu kan banyak banget gitu. Nah, yang penting kan saya udah ngomong gitu. Nah, maka salah satu hal kenapa para misalnya siswa atau remaja itu menyukai online karena anonymity. Foto nggak perlu foto yang asli gitu ya. Foto misalnya malah dikasih foto apa namanya misalnya atau makannya atau itu juga obrolan juga. Ya yang penting dia sudah bisa menyampaikan. Nah dari situ kita mencoba dulu untuk bisa involve atau terlibat sama mereka dalam proses percakapan chat. Setelah itu bisa di ini. Itu sih Mbak Mir. Oke, apakah ini maksudnya yang jadi kesenangan dari siswa ini untuk nggak perlu menampilkan muka, nggak perlu menampilkan foto? Apakah ini bentuk dari mereka jadi kayak punya power gitu? Iya, salah satunya adalah online counseling itu jadi banyak peminatnya juga karena itu. Karena kan ini aib. Ini sesuatu hal yang kalau bisa nggak usah tahu deh ininya gitu ya. Namanya, bukan namanya, maksudnya ya wajah dan sebagainya. Yang penting kan saya udah menceritakan. Gitu. Nah, maka kenapa dalam proses counseling ini kan memang kita namanya kerahasiaan itu benar-benar harus dijaga. Karena mereka mau ngomong, mereka mau memperlihatkan gitu ya, memperlihatkan wajah mereka, memperlihatkan jati diri mereka itu sudah sangat luar biasa. Bayangin kalau sudah kayak gini terus datanya bocor gitu. Ini kan ya kasihan ya gitu. Tapi insya Allah beberapa alat yang sudah kayak di beberapa aplikasi sebenarnya sistem enskripsinya udah bagus. Gitu. Oke, contohnya apa? Masaan aplikasi apa tuh yang kira-kira data enkripsinya bisa dijaminkan? Salah satunya misalnya kayak WhatsApp loh, udah bagus. Dulu memang sempat ada kan, kemarin beberapa bulan yang lalu ada heboh tuh, wah WhatsApp bla bla bla, tapi mereka memperbaiki sistem enkripsinya. Gitu. Maka kenapa kalau di WA, coba Mbak Mira, teman-teman juga gitu ya, coba dilihat ada namanya di WhatsApp itu ada password, jadi di passwordkan aja nanti. Nah kadang kan itu kan kami yang punya WhatsApp tahu, nanti dicek di privacy. Ya, di privacy itu dilihat, security privacy itu nanti dilihat, nanti ada kayak memasukkan kode. Nah itu penting banget Mbak, penting banget itu. Lalu juga misalnya kadang-kadang kita nggak sadar itu GPS kita on terus ya. GPS kita kadang-kadang on terus gitu ya. Nah artinya sebenarnya nggak hanya GPS sih, fitur-fitur apa yang memang tidak prioritas untuk di-on-kan, kita tutup. Itu sebenarnya juga security juga gitu. Nah, salah satu tadi misalnya kita pakai aplikasi, katakanlah WhatsApp, udah relatif bagus, WhatsApp, Telegram, bagus, mereka sistem enkripsi. Ya, untuk minimal ya, entry level ya, kalau mau top security, atau ya memang harus punya ini sendiri, kita harus ngobrol dengan teman-teman IT, kita buat sistemnya misalnya begitu, ya nanti bisa. Oke. Nah ini mau mengeksplor lagi tadi pernyataan dari Mas Aan bahwa kalau dari chat untuk dilanjutkan ke video conference, itu kira-kira sesuai dengan pengalamannya Mas Aan gimana? Apa yang perlu dikatakan untuk bisa meyakinkan gitu supaya mungkin bisa jadi tips bagi guru BK yang ada di sini nih? Ya, kalau ya tadi misalnya terus bagaimana cara meyakinkan? Nah, cara meyakinkannya ketika mereka udah involve, mereka udah terlibat dengan kita, mereka udah oke dengan kita, maka
sebenarnya dari sisi ini kita seperti biasa Mbak, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, konselor, menyampaikan unsur kerahasiaan. Kita jaga betul gitu ya, kerahasiaan seperti apa, dan memberikan memberikan jaminan bahwa apa-apa yang disampaikan ini menjadi satu komitmen tersendiri. Kalau perlu misalnya pakai ini surat, maka kalau saya untuk menulis di inform consent itu, ya mungkin memang terlalu beribet kali ya, terlalu saya nggak bilang bertele-tele, tetapi ini menjadi sesuatu hal yang bisa meyakinkan juga ini sebagai komitmen. Kayak kalau kita mau di treatment sama dokter itu ya misalnya ya, kan ada surat nih, surat lembar persetujuan nih. Ya setuju nggak kalau nanti treatmentnya kayak gini? Gitu. Ya kalau nggak setuju ya nggak usah gitu. Kalau setuju ya nanti risikonya semuanya ya seperti ini gitu. Nah sambil juga apa namanya? Oke, Mas Aan ini agak freeze ya. Dengan satu hal. Halo. Ya, ini balik lagi nih sekarang nih. Halo Mbak. Balik lagi sekarang. Ya, sudah terdengar. Halo. Boleh diulang lagi sedikit tadi? Ya. Nah, ini salah satu apa Mbak? Salah satu barrier kendala. Ya, salah satu kendala dalam online itu gini ya Mbak ya. Halo, bisa mendengar suara saya Mbak? Bisa mendengar. Bisa didengar. Bisa ya. Yang sabar ya. Yang sabar ya. Sabar, masih sabar. Ini, kalau mendengarnya harus dengan kesabaran tinggi. Oke. Ya, jadi meyakinkannya itu dengan dengan kita ya menyampaikan kaidah-kaidahnya seperti apa, lalu etiknya seperti apa, dikasih surat komitmen itu bisa menjadi ini ya. Dan tapi sebenarnya tidak hanya cukup surat sih. Artinya surat itu kan hanya perantara saja, tetapi kita benar-benar yang ngejaga privasi dia gitu. Misalnya apakah memang kalau dia nggak kepingin direkam ya, misalnya seperti ini kan bisa direkam. Nah kita sampaikan mau direkam atau tidak. Kalau misalnya enggak ya sudah nggak apa-apa. Ini tidak ada proses rekaman, ini tidak ada. Jadi semua hal yang terkait dengan proses konseling itu dia perlu memahami, dia perlu tahu. Kan itu haknya konseling juga Mbak. Itu direkam atau tidak, itu catatannya berapa lama. Ya, pihak-pihak mana yang memang berkepentingan terkait dengan ini itu kita perlu sampaikan juga, itu Mbak. Sebetulnya ada dua. Bahwa gimana? Ada 2 poin ya kayaknya. Ada 2 poin yang perlu dipertajam, maksudnya untuk meyakinkan konseling kita dari chat ke video conference. Tadi menurut Mas Aan, yang pertama kita perlu meyakinkan bahwa ini rahasia gitu ya. Lalu juga pemberitahuan tentang konsen dan boundaries kayaknya ya, lebih kepada boundaries. Jadi ada aturan-aturan yang memang dijaminkan oleh konselor gitu. Ya, betul Mbak. Bisa menerima? Iya. Oke. Nggak yakin gitu ya? Nggak yakin. Enggak, ini kalau ngelihatnya soalnya ini Mbak, kalau dari tempat saringannya. Jadi takutnya apakah kalimat-kalimatnya tadi, kalimat akhir atau kalimat awal atau kalimat tengahnya itu nyampe apa enggak gitu loh Mbak. Tadi Mbak Mira pas ngomong apa gitu terus putus gitu, tahu-tahu A misalnya gitu, tahu-tahu B. Oke. Ya, walaupun kendala jaringan, tapi mudah-mudahan jelas ya ini eksplorasinya tentang apa yang ditanyakan oleh Ibu Santi ini. Nah, kalaupun misalnya siswa tidak berkenan untuk dilanjutkan ke video conference, apa yang bisa dilakukan guru BK nih? Kalau siswanya hanya mau lewat chat WA, gimana nih? Oke, enggak apa-apa. Kalaupun misalnya konseling, karena itu kan hak.
kalaupun konselingnya tidak mau ke V-call, maka ya kita bisa mempergunakan chat base. Kita bisa mempergunakan chat itu. Nah, yang penting adalah sebenarnya apa? Kesediaan si konseli ini yang sangat penting gitu ya. Kesediaan konseli, lalu kita bisa apakah keinginan konseli untuk bisa menyampaikan beberapa hal atau keluhan-keluhannya seperti apa. Nah, asal dia sebenarnya terlibat aja udah oke kok Mbak. Ya tinggal nanti. Nah, itu yang tadi saya bilang, kemampuan kita untuk menggali, merefleksi, memparafras, mengklarifikasi itu oke enggak? Nanti jangan-jangan dia baru ngomong gini, wah kamu itu ternyata begini. Sudah, kan konseli juga pas di judge seperti itu kan juga nggak suka. Wah ini udah kayak gini. Jadi bagaimana kita membahasakan dalam bahasa lisan itu dituliskan itu kan bukan sesuatu yang mudah Mbak Mira. Jadi kita kayaknya mudah nih kalau ngomong kayak gini karena kan kita langsung ketemu ya, langsung melihat ekspresinya seperti apa. Tapi kalau di chat itu kan enggak mudah. Maka sebenarnya kalau memang mau konselor mau pakai chat atau si konselinya nggak mau di Vicon, dia maunya chat, ya kita perlu belajar bagaimana untuk menyetalakan ya, menstalakan atau mencuning gitu ya, atau teman-teman atau dengan siswa tersebut bahasanya seperti apa supaya memang benar-benar kita itu berkawan dengan dia, bersahabat dengan dia, dan dia bisa menyampaikan itu. Okay. Itu sih Mbak dari situ. Oke, artinya perlu fleksibel ya. Jangan-jangan itu karena harapan kita yang pakai video conference, kita jadi memaksakan konseli kita untuk pindah gitu. Padahal dia itu satu hal yang nggak nyaman untuk dia untuk pindah ke video conference. Tapi buat kita di chat itu nggak nyaman. Jadi solusinya adalah bagaimana konselor gitu ya tetap memfasilitasi dan membuat nyaman dirinya, fleksibel dengan pilihan misalnya chat gitu ya oleh siswa yang intinya membina raport di situ dulu lah gitu ya, walaupun nggak sampai ke video conference gitu ya. Betul. Itu sebenarnya juga kemampuan attending ya, kemampuan membina raport juga. Contoh nih, misalnya Mbak Mira atau saya misalnya melakukan konseling luring, tapi setelah salam biasanya kan disuruh duduk di tempat duduk disuruh duduk di tempat duduk pun juga suruh memilih mana yang enak, yang nyaman apa. Itu kan artinya sebenarnya membuat si konsel itu supaya nyaman dulu. Nah dia itu nyamannya pakai chat, bukan pakai Vicon. Nah kalau dari situ aja kita udah memaksakan diri untuk seperti itu, padahal dengan Vicon dia nggak nyaman, selesai. Pasti akan katupnya akan ya tertutup, ya kerannya pasti akan tertutup. Mau saya nggak suka Vicon kok disuruh Vicon. Udahlah Bu, gini aja, saya toh udah bisa enak. Mungkin ya itu termasuk pengharapan kita ya, pengharapan kita yang kadang-kadang, wah ini kaitannya dengan main skill nih. Artinya main skill kita perlu melihat bahwa apakah ini perlu kadang-kadang ada kekhawatiran dari diri kita, oh jangan-jangan dia itu nanti kebohong, nanti jangan-jangan bla bla. Ya memang semua ada keterbatasan, tapi kita melihatnya bahwa konteksnya kita memberikan atau tadi bahasanya Mbak Mira, saya setuju sekali, memfasilitasi dulu biar dia tanda kutip dalam proses itu sih Mbak Mira. Oke. Karena dari masukan para guru BK yang ikut acara konseling satir Indonesia kemarin itu banyak yang bilang bahwa iya harus video call dong supaya kita bisa melihat bahasa tubuhnya gitu. Video call nih jadi nggak efektif karena kita nggak bisa lihat keseluruhan bahasa tubuhnya, bahasa nonverbalnya gitu. Dan ada anggapan juga bahwa takutnya kalau nggak kelihatan nih nanti guru BK nggak tahu siswanya bohong apa enggak gitu. Nah ini kan sebuah istilahnya kalau kita bicara pikiran itu semua ada di dalam pikirannya konselor ya gitu. Iya. Dan hambatan yang diciptakan sendiri gitu. Betul. Yang tadi disampaikan Mbak Mira itu sejatinya kalau dari orang-orang teknologi ya, dari orang-orang teknologi menyampaikan itulah yang namanya keterbatasan teknologi
teknologi. Kita mau nggak mau ya seperti itu keterbatasannya. Bahwa ada hal yang nggak dipahami kalau nggak ketemu langsung. Sebenarnya pun Vicon pun atau Vicol pun sebenarnya juga masih ada hal yang susah. Ya kayak sekali lagi kayak gini nih, Mbak Mira dari sini ke atas saya juga sama. Nah ini saya misalnya tangan saya bermain di bawah, misalnya artinya saya nge-game atau saya cemas dan sebagainya. Padahal kalau misalnya kita ketemu kan kita bisa ngelihat ya, orang sepertinya Anda cemas ya, misalnya dengan dia misalnya bermain bolpen atau dia tangannya gosok-gosok atau apa, kan kelihatan orang yang punya gestur misalnya dia akan menunjukkan apa kegembiraan atau cemas gitu ya, walaupun itu tidak 100% ya, tidak 100%, tetapi ya memang susah kalau ini ya, kalau jaringannya oke. Kalau enggak kan sama juga gitu, walaupun Vicol jaringannya enggak beres juga sama aja. Jadi semua punya keterbatasan gitu. Tapi yang jelas bahwa tadi sudah saya sampaikan Mbak Mir, bahwa dalam proses ada dua mode, bisa sinkron, bisa asinkron. Masalahnya adalah konselor ini punya nggak kemampuan untuk sinkron seperti apa, untuk asinkron itu seperti apa. Karena selama ini yang penting online. Kalau saya enggak. Justru kalau saya pribadi, yang penting adalah keterampilan dasar konseling ini. Betul. Itu yang sangat penting. Betul. Ya, karena online itu bukan berarti dimudahkan langsung jadi kita terampil ya. Justru ini keterampilan kita diuji ya kan. Betul. Bisa nggak kalau ngobrol secara onlinenya tapi chat gitu. Yang tadinya ngomong, oh ya silahkan, selamat datang, wah saya bisa lo memahami apa masalahmu misalnya, atau saya benar-benar ngerasa sedih juga ketika kamu mengatakan bla bla bla. Tapi itu kalau dipakai bahasa chat bagaimana? Misalnya, itu kan butuh keterampilan kita. Maka kalau ada yang ini ya bilang, saya kalau mau ngechat, misalnya saya mau chat saya 1, 2 sampai 3 kali, ini udah oke enggak? Ini proper enggak kalau ngechatnya? Atau misalnya kita kalau di kampus dulu saya masih ingat, kalau saya mau chat dosen itu saya harus 2-3 kali. Karena apa, ngelihat udah oke belum? Karena sekali submit, sekali kirim send ya, ditangkap sama yang ini ya, sama komunikan kita gitu ya. Sudah, wah, nah. Dan itu kan kayak teksnya bisa bicara ya Mbak ya. Teks itu kan berbicara ya, teks talk ya. Jadi teks itu bisa bicara. Kalau gini yang berbicara mulut kita. Tapi kalau chat kita yang berbicara. Itu ada konsepnya teks talk namanya, teks talk. Jadi teks yang berbicara. Nah, ketika teks itu bicara, ya kita mencoba mengumpamakan kalau kita bicara lisan ini dengan bicara dengan tulis, seperti bahasa tulis seperti apa. Nah, maka kadang-kadang kok bahasanya kaku banget ya, kok bahasanya ini banget ya. Oke. Orang tua banget ya, misalnya gitu ya. Jadi sama siswa tuh, ini orang tua banget nih, sukanya ini misalnya. Itu sih. Oke, berarti perlu untuk ini ya, lebih mengembangkan lagi keterampilan dasar konseling kita dan menyadari harapan-harapan kita ya. Jangan-jangan ini kita yang pengennya seperti itu. Kita yang pengen sekali melihat nonverbal siswa gitu ya. Padahal apapun medianya bisa kita optimalkan gitu ya. Lebih kepada kita mungkin fokus kepada apa yang bisa kita lakukan dengan media yang sangat terbatas gitu ya. Betul. Dan memang idealnya memang ketemu Mbak. Hampir di sekeliling kita banyak, di sekeliling saya itu masih banyak yang menolak yang namanya konseling online. Karena bagi mereka konseling itu ya harus ketemu gitu, bukan ketemu tapi via digital atau via internet kayak gini nih ya, itu enggak, itu konsultasi itu banyak sampai sekarang masih banyak yang memahaminya. Padahal mau nggak mau, suka nggak suka, beginilah
sekarang kondisinya. Kita nggak bisa. Mau dipaksain tetap nggak bisa. Betul. Kalau Dan dalam, saya melihat ya, keterbukaan kita, ini saya tuh ngomongnya agak terganggu karena denger gema. Oke, jadi suara saya? Enggak, suara saya. Apa tadi saya mau ngomong? Oh, gini. Keterbukaan kita menerima keadaan yang terbatas itu justru bisa membuat kita optimal untuk mengoptimalkan sarana yang ada lah, intinya seperti itu. Dan kompetensi kita justru jadi semakin bertambah kalau kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan gitu ya, daripada berfokus kepada standar-standar yang tidak bisa terpenuhi gitu. Ya, betul. Karena kalau kita bilang keefektifan konseling, maksudnya seberapa efektif konseling online itu kan juga tergantung pada tujuannya ya kan. Kalau kita hanya dibatasi oleh bahwa konseling itu harus ketemu atau enggak, ya berarti seperti sudah tidak ada lagi solusi untuk mengusahakan apapun yang bisa diusahakan dari, ataupun apapun yang bisa dioptimalkan dari media yang justru ada gitu. Betul. Kalau misalnya ada yang, apakah konseling online itu efektif? Kalau kita misalnya, kita mengatakan, oh konseling online itu nggak efektif, nggak bisa. Hasil riset menyampaikan, ya 70-80% efektif. Kita mau apa sekarang? Kalau hanya common sense nggak mungkin, Mbak. Kita juga harus maka kenapa kita sebagai seorang konselor itu punya satu kompetensi. Salah satu kompetensinya ada apa? Ini bukan yang gimana enggak, artinya supaya kita paham juga gitu. Kita ngelihat efektif nggak sih, dengan kita katakanlah kita survei aja lah, survei saja hasil biasanya kan setelah konseling kita kasih kayak lembar evaluasi gitu ya, gimana puas atau enggak dengan konseling yang sudah dilakukan meskipun itu online. Kalau memang dari sekian konseling kita mengatakan hasil surveinya, survei kecil-kecilan katakanlah kita pakai Google Form itu kan sudah kelihatan ya atau tidaknya, dan banyak yang menuliskan ya, so what gitu Mbak. Kita mau apa sekarang? Artinya kan itu juga membuktikan fakta, evidence base-nya itu adalah mereka terbantu gitu. Nah, apakah kita masih mau gitu? Hambatannya dari kita sendiri ya. Iya betul gitu loh. Kadang-kadang kan kita mikirnya terlalu tapi benar beberapa bahwa yang dipikirkan, oh nanti kita nggak bisa lihat ini, nggak bisa lihat itu, betul gitu. Tetapi kita tidak bisa menafikan atau kita tidak bisa menolak bahwa pada kondisi seperti ini bantuan lebih banyak dibutuhkan gitu, karena kita juga nggak bisa ketemu langsung. Apa tadi ya kalau Mbak Mira, apa iya? Berarti kalau nggak ketemu langsung berarti kita juga diam. Ya sudah, Bu saya pusing gitu. Ya sudah silakan pusing sendiri gitu. Saya juga nggak bisa konseling ya gitu. Ya, apakah itu terus menyurutkan langkah kita atau menyurutkan langkah si konseling untuk dia bisa misalnya sekedar mungkin dalam artian bisa katarsis atau bisa menyampaikan keluh kesahnya ya. Well-being ini kan macam-macam gitu. Artinya ketika dia didengarkan dia sudah sejahtera, why not gitu. Walaupun itu memang lewat online gitu. Jadi betul kalau tadi kadang-kadang malah kita kepikiran sendiri, cemas-cemas sendiri, dibuat-buat sendiri, ribut-ribut sendiri ya gitu ya. Jadi pertanyaan yang di depan, apakah konseling online itu efektif? Kalau saya menjawabnya, ya efektif. Kenapa kok efektif? Karena hasil risetnya mengatakan begitu. Kecuali kalau nggak ada hasil riset yang mengatakan seperti itu, saya nggak akan ngomong. Mungkin justru sih ya Mbak, challenge untuk Bapak ya, coba Bapak Ibu konselor bisa melakukan proses konseling online, silahkan kasih konselingnya survei, diminta untuk menuliskan banyak yang ya atau tidak, yang senang atau enggak, puas atau tidak dengan pelayanan itu. Nah kalau mereka memang iya senang, ya berarti oke, nggak masalah. Walaupun ada kekurangan, is oke lah, nggak masalah. Itu sih Mbak. Oke, jadi ini intinya balik lagi ke kompetensi dasar konseling kita gitu ya. Ya. Media betul, itu betul. Ya
media ya sarana ya, kita nggak bisa menyalahkan media kalau misalnya kemampuan konseling kita juga nggak bagus ya. Jangan-jangan nih karena kemampuan konseling kita belum optimal, istilahnya belum efektif, belum maksimal, ditambah dengan media yang sangat terbatas, kita jadi ya ini karena medianya gitu. Mbak Mir, kemarin tuh ada satu gagasan bagus Mbak Mir. Ada beberapa teman sekarang platform ini online, tapi sebelum itu satu tadi misalnya ada asesmen, tapi asesmennya bukan asesmen yang susah-susah, jadi misalnya melihat seberapa jauh dia punya problem gitu ya, tapi setelah itu diajak kayak bermain Mbak Mir, diajak bermain, jadi katakanlah kalau pakai apa, misalnya pakai Zoom gitu ya, pakai Zoom itu ada fitur-fitur untuk bermain dulu, tapi permainannya itu sebenarnya menggali dia untuk menanyakan pada diri dia sendiri, mengidentifikasi apa keluhannya, tapi diajak kayak bermain gitu ya. Jadi apa, games base ya, jadi berbasis pada permainan itu. Padahal permainannya itu untuk mengajak dia untuk refleksi loh. Nah, refleksi untuk menanyakan, iya ya gini-gini, tapi jadi menarik gitu. Nah, pertanyaan gini, kalau ada siswa yang suka main game online, itu kenapa? Kan perlu kita tahu ya. Oh, karena game itu mengasihkan. Apa yang mengasihkan dari game? Oh, karena ada grade-nya, ada ininya. Kenapa kalau kita nggak buat kayak gitu, kayak di game? Jadi apa? Ternyata nyandu yang baik, yang jelek ya. Artinya dibuat seperti proses itu gitu ya. Bahwa ini menyenangkan, lalu ada grade-grade-nya misalnya. Nah, ini inovasi sebenarnya, inovasi yang bisa kita lakukan bersama ketika kita dalam satu proses konseling, bahwa konseling tidak hanya melulu obrol-obrolan, ngomong-ngomong kayak gini, yang nggak ada apa-apa gitu. Ya, bagi yang sudah terbiasa nggak apa-apa. Cuma kan mungkin di sekolah itu kan macam-macam ya, siswanya ada yang siswa kelas sekian, ada yang sekian. Kadang-kadang mereka nggak mau diajak ngobrol-ngobrol, maunya apa ya, sesuatu yang visual atau gambar atau film, misalnya diminta untuk lihat film dulu, misalnya apa-apa misalnya, atau anime misalnya, itu oke loh sebenarnya. Soalnya kita nggak kepikiran, karena yang ada di benak kita yang penting konseling itu omong-omongan, kamu ngomong apa, saya ngomong apa, responnya apa, saya responnya apa. Nah, tapi balik lagi itu kaitannya dengan keterampilan dasar konseling yang dikombinasikan dengan piranti-piranti. Oke, ini agak freeze, tapi akhirnya tadi saya bisa tangkap intinya keterampilan kita yang dikombinasikan dengan media yang media online lah istilahnya ya, dengan banyak aplikasi-aplikasi lain juga yang bisa kita pakai istilahnya. Mungkin ini juga bisa jadi hal yang menarik siswa dari chat ke video conference misalnya gitu ya, kalau mau dicoba. Tapi didahului dengan tadi misalnya ada games tertentu yang justru mengeksplorasi misalnya perasaan gitu ya, mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman diri gitu. Karena ini kan jadi sebuah awal untuk mulai sesi konseling ya, lebih karena kita perlu mengajak konselor kita memahami apa sih yang sebenarnya sekarang terjadi gitu atau dirasakan gitu. Betul. Sebetulnya juga kalau kita bahas play therapy gitu ya, memang play therapy itu saklek ya, harus ketemu kan ya. Tapi kalau bisa pakai aplikasi gini kan juga jadi sebuah hal yang visioner ya. Jadi menantang pemahaman kita untuk bisa fleksibel apa enggak gitu. Ya, betul. Nah itu konselornya punya nggak kemampuan itu gitu loh. Ya kemampuan play therapy punya, tapi play therapy yang ketemu. Nah ini play therapy tapi nggak ketemu. Artinya lewat internet ini gimana play terapinya gitu. Betul. Nah ini kan mau nggak mau memang harus dipelajari Mbak Mira. Gitu. Betul. Tapi memang basicnya dia harus punya dulu. Ya itu tadi keterampilan dasar konselingnya. Kalau tadi Mbak Mira menyampaikan play therapy, ya play therapy konsepnya itu seperti apa, bahwa itu bisa di-convert ke bahasa visual, di-convert ke bahasa digital, nah itu bagus gitu. Saya pikir sekarang kompetensinya konselor
Ya nggak sekarang sebenarnya udah dari dulu, tapi jadi sekarang nambahnya berarti seorang konselor itu harus memiliki kemampuan IT. Ya benar, kemampuan digital gitu loh. Karena kalau kemampuan digital dia nggak ada, ya susahnya via digital semua. Gitu. Itu sih, Betul. Mbak. Bahkan ini ada satu guru BK yang jadi member di Konseling Satir Indonesia pernah cerita, katanya kebutuhan tertinggi saat ini adalah WiFi. Jadi kalau istilahnya apa namanya, bukan kebutuhan tertinggi, kebutuhan yang sangat mendasar gitu. Kebutuhan yang sangat mendasar udah bukan sandang pangan papan lagi, tapi WiFi gitu. Jadi yang sangat Ya, ya, esensial istilahnya gitu ya. esensial. Itu, Mbak. Jadi buat Iya. guru BK juga kemampuan IT ini juga sudah dituntut untuk bisa ya, untuk bisa menguasai Betul, paling enggak ya. betul. Kalau cuma IT-nya untuk apa menerangkan, menjelaskan pakai PowerPoint, ya saya pikir ya sudah apa ya, sudah yesterday ya, sudah yesterday, Yesterday. udah lama, udah larut, Udah udah lewat. jadi banget, udah lewat itu ya Mbak. Ya, tapi kalau bisa nyanyi nggak apa-apa. Bisa itu Mbak Amir. Oke, berarti butuh kerelaan untuk belajar dari nol tentang sesuatu yang mungkin tidak diketahui, kayak misalnya tadi belajar IT gitu ya. Nah. Kedengeran Mas Aan? Putus beberapa second. Oke, jadi guru-guru BK dan teman-teman sekalian yang berprofesi sebagai konselor ini juga butuh punya kemampuan atau butuh mengizinkan diri untuk belajar hal baru yang mungkin sebelumnya belum diketahui, kayak misalnya tadi IT, kayak tadi misalnya keterampilan untuk konseling dengan sarana atau media yang sangat terbatas, tapi fokus kepada keterampilan dasar konseling kita gitu ya. Jadi terbuka pada kesempatan gitu ya yang ada, walaupun itu kecil gitu ya, tapi bisa kita maksimalkan, bisa kita optimalkan dan belajar hal baru gitu ya. Mengizinkan diri untuk belajar hal baru. Nah, itu yang kadang kita jadi hambatan gitu. Karena kalau bicara jangankan konseling online ya, sekarang mulai belajar online pun dulu gitu ya, itu sudah jadi satu tantangan untuk misalnya orang-orang yang usia 40 ke atas gitu atau 50 ke atas gitu ya. Karena pasti alasannya ini alasan yang sering saya dengar gitu ya, ini saya angkatan kolonial gitu ya, bukan angkatan milenial gitu ya. Dan jadi sebuah kesulitan untuk memulai hal baru yang mungkin nggak dipahami gitu, sangat tidak dipahami. Ini kayak evolusi juga ya sebenarnya kalau kita bicara evolusi. Ini kita mau berubah apa enggak gitu ya. Betul, dan bahasanya Mbak Mira adalah mengizinkan diri untuk membuka itu ya, membuka pengalaman, membuka ya belajar baru. Usul satu kata. Apa itu? Kolaborasi. Jangan lupa. Kolaborasi. Teman-teman, betul. Jangan lupa. Artinya zaman sekarang gitu. Artinya memang saya memahami bahwa saya bukan orang IT gitu ya. Ya oke, ya nggak masalah. Maka ketika misalnya tadi gimana ya soal kalau konseling tapi mengasihkan ada aplikasi-aplikasi, kalau di sekolah ada teman IT, tanyalah kepada beliau, Mas atau Pak atau Bu atau siapapun teman yang kita ahli IT, kita tanya ada nggak aplikasi-aplikasi yang gini. Saya yakin dia punya referensi. Nah itu kan bisa bisa dikombinasikan. Oh iya ada Bu, bla bla bla, atau ini atau ya tadi kalau bahasanya Mbak Mira, ya mau belajar walaupun tuh pelan-pelan, nggak apa-apa gitu. Karena mau nggak mau kondisinya sudah seperti ini. Betul. Sementara betul. yang dilayani generasinya Z semua nanti. Z1, Z2, Z3 gitu ya. Kebanyakan Z kayak orang tidur, Z gitu. Terus kita yang tidur ya Mbak ya. Tiduran. Oke. Sip, ini nggak terasa udah 1 jam 20 menit.
Mas Aan, kita bahas tentang konseling online ini. Kira-kira sebelum kita tutup, apakah ada pesan-pesan atau kesimpulan-kesimpulan atau mungkin kata-kata yang mau disampaikan sebelum kita tutup oleh Mas Aan? Silakan. Oke, ya teman-teman semuanya, sahabat KSI ataupun para helper, penggiat konseling ya, psikoterapi semuanya dalam kondisi yang seperti saat ini, memang kita tidak bisa berdiam diri. Artinya bahwa tidak ada akar rotan pun jadi, ya. Tidak ada rotan akar pun jadi, ya, itu balik ya. Artinya memang kita apa yang ada yang bisa, memang kita tetap perlu membantu orang-orang yang memang perlu bantuan. Tidak bisa kita batasi bahwa nah kita harus ketemu, padahal memang nggak bisa ketemu. Oh kita harus begini atau begitu, karena tidak bisa sekarang ini. Jadi apa yang bisa kita milih kita punya. Dan sekarang zamannya adalah zaman atau eranya adalah digital, maka kita perlu beradaptasi, kita perlu adaptif dengan kondisi tersebut. Yang kedua adalah dari semua hal apapun itu, kalaupun tadi obrolan kita memang sudah mengacu pada satu hal, yaitu online, konseling online atau melakukan bantuan psikologis melalui dunia maya atau online, maka satu hal, apapun bentuk aplikasinya, apapun bentuk saluran penyampaiannya, maka keterampilan dasar konseling yang kita harus tingkatkan, karena ini menjadi dasar kita untuk bisa merespon, untuk bisa menangkap pesan-pesan baik verbal maupun non-verbal, sampai pada ketika proses konseling itu memang melalui teks ya, atau berbasis teks itu, kita prosesnya itu juga tetap dengan mempergunakan bahasa-bahasa yang terapeutik atau bahasa-bahasa yang sesuai dengan keterampilan dasar konseling. Maka lagi percepatan semangat dan terus diasah keterampilan dasar konseling kita, karena itu menjadi fondasi yang mantap, fondasi yang diperlukan ya, sangat diperlukan untuk melakukan sebuah proses konseling, baik konseling yang offline ataupun proses konseling yang online. Ini itu aja Mbak Mira. Siap, oke. Terima kasih Mas Aan atas penjelasannya, diskusinya. Ini nungguin gemak gitu, nungguin gemaknya selesai. Iya, Mbak Selasa di gua ya Mbak ya. Oke, ini aduh, tadi mau ngomong apa tuh? Oke, tidak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Kita tetap mengoptimalkan apa yang kita bisa lakukan. Mungkin nanti untuk kelanjutannya Lab BK UNES akan bikin pelatihan konseling lewat chat atau WA gitu ya. Jadi suatu apa namanya ya? Kenapa? Jadi satu sarana untuk bisa memfasilitasi guru BK. Betul. Oke, semoga Mbak Mira dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya minimal memperkenalkan dulu konseling online seperti apa, kompetensinya seperti apa. Nah, itu nanti bisa berlanjut di sesi-sesi berikutnya. Ya saya pikir penting ya untuk bisa detail satu persatu gitu. Ya, dan memang yang penting adalah kesediaan itu aja sih, kesediaan, tidak hanya untuk mengharap sertifikat, nah ini gitu ya Mbak. Tidak untuk mengharap sertifikat aja, tapi kompetensi itu yang lebih penting, prosesnya lebih betul. Berapa JP gitu ya? Nah, berapa JP ya, itu Mbak. Oke. Sip, semangat terus. Terima kasih Mas Aan, terima kasih juga untuk Sobat Konseling Indonesia, Sobat Konseling Satir Indonesia yang sudah bergabung. Ini dari Papua, nih Ibu Santi dari Surabaya ya, dan Ibu Anhi nih saya kurang tahu dari mana ya. Tapi intinya kita berkumpul, mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas diskusinya juga Mas Aan.
Terima kasih juga. Semoga bermanfaat, sehat-sehat. Ini ada Ibu Hesi juga, ini member Konseling Satir Indonesia juga. Oke. Mbak Mira, Akhir kata. Mbak Mira, itu yang ada jadi akhir kata. KSI, ada KSI, ada SKI. Kalau KSI kan sahabat Konseling Satir Indonesia. Kalau SKI sahabat Konseling Indonesia. Kalau KSI Konseling Satir Indonesia, itu jadi bolak-balik Mbak ini. Kayaknya sama aja deh ya. Oh, Ibu Andi ini dari Sorowako. Wah, kayaknya jauh ya. Jauh-jauh ya ini ya, luar biasa ini. Siap. Nih, sepertinya udah siap konseling online gitu ya. Jadi walaupun jauh atau belajar online ini udah jadi sebuah hal yang biasa nih. Ini awal yang baik gitu ya. Supaya nanti bisa dilanjutkan lagi kepada konseling online. Oke, terima kasih. Terima kasih lagi gitu ya. Dari tadi terima kasih terus. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.